Marzuki ogah bercerai, Irish Bella nekat datangi dua saksi di persidangan. Ya, untuk sidang besok, jadi hadir secara langsung ya ke pengadilan agama, jadi bukan e-court, karena besok adalah agendanya untuk pembuktian ya, pembuktian surat dan saksi-saksi gitu, seperti itu. Untuk saksi sih bukan ibunya Mbak Iris ya, jadi saksi ada dari pihak keluarga dan juga ada dari pihak yang bukan keluarga. Jadi ada dua saksi lah ya, insya Allah. Jadi saksinya itu antara keluarga dan yang yang satu lagi bukan keluarga gitu, seperti itu. Kalau Mbak Iris sih mengikuti prosedur persidangan aja ya. Jadi memang mengikuti saja prosesnya ya. Jadi alur di setiap persidangan dan agenda-agenda persidangan dan mencoba untuk memenuhi proses ini gitu. Jadi memang karena memang sejak sidang pertama sampai ketiga kan sidang kedua dan ketiga kan Mbak Iris hadir ya. Jadi itu aja. Jadi mengikuti prosedur acara di persidangan gitu. Oh, kalau terkait perceraian itu kan memang masing-masing pihak mendirikan frame berpikir masing-masing ya. Jadi kalau di pihak Mbak Iris kan karena memang yang mengajukan gugatan cerai ya memang sudah ini memang harus ditempuh ya untuk perceraian. Nah, adapun kalau terkait agama ya memang kan di dalam Islam sendiri ya secara syariat Islam itu kan memang ada ruang ya bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian ya. Jadi istri boleh menggugat cerai suami sepanjang memang ada alasan-alasan yang memang secara syariat Islam itu dibolehkan atau dibenarkan seperti itu. Dan ini juga relevan dengan adanya aturan di kompilasi hukum Islam bahwa ada alasan-alasan yang membolehkan seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya gitu seperti itu. Jadi sih sah-sah saja dan wajar saja ya ketika istri mengajukan khulu ya atau gugatan ya pada suaminya gitu seperti itu. Ya kalau kalau soal menyesal ya ini kan udah bagian yang harus ditempuh ya karena memang ini udah keputusan dari Mbak Iris ya secara memang hasil dari beliau sholat ya misalnya minta petunjuk pada Allah juga bukan keputusan yang serta-merta atau spontan ya jadi memang ini penuh pemikiran jadi kalau terkait penyesalan ya saya pikir ya nggak mungkin ngajuin gugatan ya kalau memang hadirnya seperti itu ya karena kan sekarang kan memang sudah berjalan ya proses perceraiannya jadi seperti itu sih jadi tetap dengan gugatannya kalau Mbak Iris gitu. Kalau setahu saya sih pernah menjenguk juga sudah dilakukan ya oleh Mbak Iris ya gitu. Tapi kalau masalahnya menjenguknya rutin atau bagaimana saya kurang tahu ya terkait itu gitu.
eh ya dengan keluarganya ini Mas Amar ya masih baik-baik aja ya, maksudnya nggak ada masalah ya, karena kan memang ini nggak ada konflik yang antar keluarga ya. Jadi intinya yang Mbak Iris kan hanya menginginkan satu ya perceraian ya itu saja, dan alasannya juga sudah beliau sampaikan ya ketika preskon terakhir gitu seperti itu. eh ya kalau sekarang kan memang posisinya sudah tidak ini lagi ya satu rumah kan, karena memang sejak beberapa bulan lalu pun memang Mbak Iris sudah nggak satu rumah lagi ya dengan suaminya ya. Jadi ya sampai sekarang pun memang tidak tinggal satu rumah ya. Jadi ya tanyakan aja nanti soal perasaan itu ya. Tapi kan yang pasti memang sudah tidak satu rumah lagi ya. Seperti itu. Nah, kalau apa namanya, kalau untuk gugatan itu memang kan ada beberapa poin ya. Yang pertama kan sesuai dengan posita dan tuntutan yang dituntut oleh Mbak Iris kan pertama perceraian, terus kemudian pengasuhan anak ya. Ini terlepas dari tidak ada konflik sih kalau terkait pengasuhan anak ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu penetapan nafkah anak. Jadi hanya tiga itu saja ya yang dituntut di dalam gugatan perceraian ini gitu. Saya belum tahu pasti ya mau hadir atau tidak, karena memang secara kehadiran prinsipal memang tidak diwajibkan lagi ya untuk hadir, karena kan agendanya besok itu kan pembuktian surat dan saksi ya, jadi hanya saksinya saja yang hadir ya. Jadi dari pengadilan sendiri memang tidak mengundang secara khusus ya atau memanggil untuk hadir. Ya beda dengan sidang ketiga ya, itu memang diminta untuk hadir. Kalau ini memang tidak ada sih, tidak ada kewajiban untuk hadir. Jadi tidak hadir pun tidak ada masalah gitu ya. Tuh. Ya saya belum tahu ya, karena kan sesuatu itu bisa berubah ya gitu. Karena bisa saja misal hadir atau bisa jadi juga enggak gitu ya. Karena saya belum tahu pasti ya, nanti lihat besok aja ya apakah Mbak Irisnya akan hadir atau tidak gitu. Saya mengutip jawabannya Mbak Iris aja ya, sesuai preskon yang terakhir ya. Mbak Iris kan memang sedih dan prihatin ya, sudah pasti itu ya. Nah kemudian juga sikapnya yang Mbak Iris mengikuti saja ya, menyerahkan ini kepada proses atau prosedur hukum yang berlaku. Jadi kan karena memang sudah ada proses hukumnya, jadi ya tinggal tunggu sajalah ya. Maksudnya apa yang terjadi di proses hukum itu gitu. Karena memang ya sudah menyerahkan itu gitu kan, seperti itu ya. Ya tergantung dari proses hukum gitu. Kalau persiapan pasti ada ya, persiapan saksi-saksi, karena kita juga menentukan saksi-saksinya ya sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan di dalam gugatan ya. Ya tentu saja ada persiapan-persiapan menuju untuk sidang besok ya. Ada lah gitu. Persiapannya sudah dilakukan ya pasti sih itu gitu.